Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman di sini sudah pernah menyimak ya, yaitu hasil RDP Panja Formasi GTK P3K untuk tahun 2022. Pada video ini kita akan memberikan rangkuman dari rapat tersebut, yaitu ternyata nanti untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022 ada 4 kemudahan yang teman-teman nanti bisa manfaatkan ya untuk atur strategi mulai dari sekarang. Pada video ini kita akan berbagi informasi update kira-kira untuk 4 kemudahan dalam seleksi P3K guru tahun 2023 itu nanti apa saja. Semuanya pemerintah itu menyelenggarakan seleksi P3K guru ya tahun 2022. Selanjutnya peserta lulus passing grade P3K namun kalah rankingan itu nanti juga akan diprioritaskan. Kira-kira bagaimanakah seleksi P3K guru tahap 3? Apakah nanti digabung ataukah nanti tersendiri? Apakah kita harus buat akun lagi ataukah tidak? Kemudian berapa formasi P3K guru yang akan dibuka tahun 2022? Kemudian bagaimana solusi jika Pemda itu mengusulkan sedikit formasi saja? Dan kira-kira seberapa besar sih peluang lulus seleksi P3K guru di tahun 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, untuk kemudahan yang pertama, ternyata untuk seleksi P3K guru tahap 3 nanti itu akan digabung ya dengan seleksi P3K guru tahun 2022. Di sini ini kita bisa mendapatkan peluang yang lebih besar ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk formasi P3K guru 2022 ini adalah melimpah teman-teman. Hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ditjen GTK Kemdikbud bahwa untuk penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru ASN P3K diantaranya adalah formasi untuk tahap ketiga ini nanti tetap ada teman-teman dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Jadi dipastikan untuk sisa formasi di tahap 3 yang belum diisi ya, yang belum terisi pada seleksi P3K guru 2021 ini nanti akan digabungkan dengan seleksi P3K guru tahun 2022. Dengan demikian formasinya ini akan bertambah banyak ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Inwan Sahril teman-teman, yaitu formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap akan ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022. Terang Bapak Dirjen Iwan ya kepada teman-teman yang dulu ikut rapat di formasi P3K dengan anggota DPR Komisi 10. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, akan ada perlindungan kepada peserta yang telah lulus passing grade ya dari seleksi P3K guru tahap 1, baik itu lulus passing grade kategori 1, kategori 2 maupun juga kategori 3. Hal tersebut juga kita ketahui dari draft perencanaan rekrutmen P3K bidang pendidikan tahun 2022 yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perancangan dan juga Pengadaan SDM Aparatur Deputi SDM Aparatur. Ya, mana hal tersebut akan masuk dalam bagian perbaikan rekrutmen guru tahun 2022. Hal tersebut tertuliskan dalam rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru tahun 2022. Ya, mana pada bagian penetapan kebutuhan ini adalah pengusulan formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemdikbudristek yang mana di sini dengan memprioritaskan guru yang telah lulus nilai ambang batas tahun 2021 kemarin namun tidak mendapatkan formasi. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan lulus passing grade tapi nggak kebagian formasi atau nilai ambang batas tapi tidak dapat formasi itu adalah dikarenakan kalah perankingan ya. Misalkan dalam satu peta persaingan formasi yang dibutuhkan adalah hanya satu guru saja, namun yang mendaftar di sana itu ada 5. Nah, seluruhnya itu mendapatkan nilai di atas passing grade sehingga yang diambil itulah 1 dan yang keempat itu dapat dikatakan sebagai lolos passing grade namun tidak kebagian formasi. Nah, di sini nanti untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade namun nggak kebagian formasi, bentuk perlindungannya ini adalah akan diprioritaskan teman dalam seleksi P3K guru tahun 2022 ini akan diprioritaskan. Yang mana di sini nanti dilanjutkan dengan penetapan kebutuhan formasi ya. Kalau misalkan sudah diusulkan formasinya, Pemda mengusulkan formasi dari rekomendasi Kemdikbudristek, kemudian akan dilakukan penetapan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB sepanjang anggaran ini sudah disetujui ya nantinya.
Nah, sehingga teman-teman di sini untuk proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021, sebagai misalkan saja Pak Budi adalah seorang guru tenaga honorer kategori 2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan dia ini sudah lolos passing grade ya, namun tidak mendapatkan formasi dikarenakan kalah bersaing atau kalah perengkingan dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Maka ini nanti akan dialokasikan formasi untuk Pemda ya di sekolah Pak Budi. Agar apa? Agar Pak Budi tersebut dapat melamar di sekolahnya sendiri. Jadi tidak perlu pindah ke sekolah lain. Selanjutnya kalau misalkan seleksi P3K Guru tahun 2022 itu mengutamakan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade tapi nggak kebagian formasi di tahun 2021 kemarin, kira-kira bagaimanakah dengan peserta yang pada seleksi P3K Guru tahun 2021 itu tidak lolos passing grade? Dan juga untuk pelamar baru di tahun 2022 nanti itu kira-kira bagaimanakah? Terkait tentang hal itu sudah disediakan mekanisme tersendiri teman-teman. Yang mana di sini kita bisa cek ya pada infografis pada bagian yang keempat, yang mana di sini dapat kita ketahui bahwa untuk seleksi peserta dengan metode observasi dan juga background check teman-teman. Nah, di sini nanti bagi teman-teman guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan juga peserta umum tetap dapat melamar ya sebagai P3K Guru tahun 2022. Meskipun nanti diprioritaskan untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade, namun tidak perlu berkecil hati bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti seleksi P3K di tahun kemarin atau juga pelamar baru, karena nanti akan tetap bisa melakukan pelamaran ya teman-teman. Terkait tentang kita lolos atau enggaknya, ini adalah nanti tergantung dari teman-teman sendiri apakah mampu bersaing dengan baik atau tidak. Tentunya di sini teman-teman bisa mencicil untuk belajar dengan baik ya dari soal-soal yang kemungkinan nanti akan diujikan pada seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa meskipun Kemdikbudristek dan juga Kementerian Keuangan itu sudah mengalokasikan untuk formasi tahun 2022 itu nanti sangat banyak teman-teman. Namun banyak sekali dari Pemda yang mengajukan formasi ini sangat minim ya. Nah, di sini teman-teman ada kemudahan lagi untuk yang poin keempat, yaitu ada solusi untuk usulan formasi dari daerah yang sangat minim. Dan ini nanti akan merupakan kabar gembira ya bagi teman-teman yang akan mendaftar P3K tahun 2022. Dan hal itu adalah merupakan suatu terobosan baru. Nah, terobosan baru seleksi P3K Guru tahun 2022 yang mana salah satunya itu adalah ada di sini terkait tentang tahapan penetapan kebutuhan. Untuk penetapan kebutuhan ini nanti tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda saja ya, melainkan juga akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Meskipun Pemda mengajukan sedikit, kalau misalkan Kemdikbud mengajukan punya formasi yang banyak, maka akan diberikan formasi dari Kemdikbud tersebut. Telah sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan dari Menpan RB, yaitu kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ya, bahwa untuk formasi di tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru ini adalah 758.018 orang. Kemudian ditambah dengan sisa formasi di tahap 3 itu ada sekitar hampir 1 juta formasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk nanti bisa lulus ya. Dan saya doakan teman-teman bisa lulus semua untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti.